Akan coba share dulu PowerPoint-nya ya. Oke. Sambil menunggu, kalian bisa juga sambil dilihat bukunya, dibaca juga bukunya ya. Jadi saya akan menjelaskan juga dari buku. Tapi kan nggak semua penjelasan detailnya saya jelaskan ada di buku. Jadi yang di buku, kalau kalian udah pegang bukunya bisa sambil dibaca-baca juga. Oke. Wah, udah muncul. Oke. Kita akan coba lanjutkan ya. Ini pertemuan terakhir kita kemarin. Kita bicara tentang barang dan jasa. Jadi karena manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan ini, hanya dengan barang dan jasa. Udah cuma dua ini aja, nggak ada lagi nih. Ya, kemarin kita sudah lihat dari pengelompokan jenis barang. Nah, ini ada yang berdasarkan cara memperolehnya, ada barang ekonomi, lalu ada barang non ekonomi, ya barang atau barang bebas. Kalau barang ekonomi perlu pengorbanan untuk mendapatkannya, kalau barang non ekonomi atau barang bebas itu tanpa pengorbanan. Contohnya sinar matahari, oksigen yang kita tiap hari hirup, itu kan tanpa pengorbanan tuh. Lalu berdasarkan kepentingannya. Ada barang inferior, ada barang esensial. Ya. Lalu ada barang normal, ada barang mewah. Lalu kemarin yang ketiga berdasarkan cara penggunaannya, ada barang pribadi, artinya barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan, contohnya pakaian. Atau yang berikutnya barang publik, barang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya ini nih, angkutan umum, bus, atau public transportation ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan yang keempat nih, penggolongan jenis barang. Yang keempat itu barang berdasarkan hubungan pemakaiannya. Ada yang disebut barang substitusi, artinya barang substitusi ini barang yang dapat menggantikan barang lain. Nih, contohnya di sini adalah beras dan jagung. Misalkan pada satu kondisi atau satu keadaan di mana beras ini keadaannya sulit ditemukan atau sulit didapatkan, atau mungkin karena pasokannya berkurang dan sebagainya, akhirnya terjadi kelangkaan. Nanti kita belajar kelangkaan juga nih. Nah, sedangkan yang namanya manusia kan harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya nih, apalagi masalah kebutuhan primer, makan, itu kan harus tuh, nggak mungkin kita skip kita makan. Nah, jadi untuk barang pengganti jagung, beras, nah, bisa diganti, istilahnya kalau karbohidrat, ganti karbohidrat lagi. Kalau beras bisa diganti dengan jagung, atau selain jagung juga kita bisa ganti beras ini dengan singkong atau ubi. Nah, gitu juga ya, ini barang substitusi. Atau ganti juga dengan kentang, bisa juga tuh. Jadi ini yang disebut barang substitusi, barang yang dapat menggantikan barang lain. Lalu berdasarkan hubungan pemakaiannya juga ada yang disebut barang komplementer. Barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama-sama dengan barang lain. Nah, ini contoh nih. Kalau beli sepatu atau kita pakai sepatu, nah kan harus beli kaos kakinya juga nih sekalian nih. Nah, ini yang disebut barang komplementer. Ya, jadi kita beli sepatu, saat kita mau pakai sepatu, kan harus pakai kaos kaki. Nah, berarti kita beli kaos kaki. Nah, ini yang disebut dengan barang komplementer. Ya. Jadi barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Oke, next lagi. Ada penggolongan barang itu berdasarkan proses pengolahannya nih. Prosesnya. Bagaimana barang tersebut diproduksi atau istilahnya diproduksi lah ya, lebih mudahnya, atau dibuat lah. Nah, ada yang disebut barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, ini apa bedanya nih? Kita belajar nih.
Bentar ya. Oke, berdasarkan proses pengolahannya, nah di sini ada contohnya nih. Ada yang disebut barang mentah. Artinya barang mentah ini barang yang belum mengalami pengolahan, ya belum mengalami proses pengolahan. Contohnya di sini kapas nih, pohon kapas. Nah, kalian pernah lihat pohon kapas nggak nih? Nah ini pohon kapas, ya. Nah ini barang mentah, pohon kapas ini nih. Ini masih disebut barang mentah karena belum mengalami pengolahan apa-apa nih. Nah, setelah pohon kapas ini diolah, disebut barang setengah jadi, barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya apa nih? Dari kapas ini diolah menjadi benang. Dari bahan mentah ini diproses, tapi setelah diproses ini belum siap pakai karena masih berbentuk benang. Ya, proses lagi sehingga siap untuk digunakan. Nah, makanya disebut barang jadi. Kalau udah barang yang telah diproses dan siap untuk digunakan itu disebut barang jadi. Contohnya apa nih? Baju, pakaian nih. Jadi kalau misalkan dari contoh ini barang mentah ini disebutnya kapas nih, pohon, dari pohonnya nih. Lalu diolah menjadi benang. Nah, benang ini belum bisa disebut barang jadi karena dia masih setengah jadi nih, belum bisa siap pakai. Ya, nah, ini digunakan untuk bahan baku membuat pakaian atau baju. Nah, ini berdasarkan proses pengolahannya nih, contohnya. Oke, next. Nah, ada yang bertanya. Oke, halaman berapa Pak? Nah, kalau di buku kalian ini nggak ada. Makanya saya jelaskan aja. Tapi nanti kan saya kasih nih PowerPoint-nya kan. Jadi ini tambahan aja. Di buku memang nggak ada nih. Barang dan jasa ini nggak ada. Ya, tapi saya coba jelaskan supaya kalian punya pengetahuan lebih luas tentang kebutuhan barang dan berikutnya yang keenam, barang bentuk dan sifatnya. Ada yang disebut barang tetap, ada yang disebut bergerak. Bedanya apa? Kalau barang tetap itu barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya apa nih? Kalau barang yang tetap dan tahan lama, break. Nah, ini disebut barang tetap karena dia tahan lama atau penggunaannya itu dalam jangka waktu yang cukup lama, ya. Kalau mesin-mesin, kendaraan, nah itu kan cukup lama tuh. Nah, itu disebut barang tetap. Termasuk penggolongan dalam barang tetap. Lalu yang berikutnya barang bergerak. Bukan barangnya gerak sendiri ya, tapi barang dalam ekonomi itu dia barang yang bersifat tidak tetap. Artinya masa pakainya itu pendek. Kalau yang tadi barang tetap nih kayak mesin pabrik ini kan penggunaannya bisa bertahun-tahun nih. Mungkin bisa lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Nah, kebalikan kalau di sini contohnya gas LPG. Entah yang 3 kilo atau yang mungkin ada yang 12 kilo, ada yang 25 kilo, banyak kan. Nah, ini masa pakainya pendek, ya. Kenapa? Karena ini habis. Kalau udah dipakai dia habis nih, tapi cepat. Ya, kalau misalkan ini 3 kilo, nggak tahu kalau kalian di rumah pakai gas atau LPG yang berapa kilo tuh. Pernah perhatiin nggak penggunaannya itu satu tabung bisa habis berapa lama? Kalau contoh di rumah saya, karena saya cuma tinggal berdua, berarti saya pakai yang tabung LPG 3 kilo ini bisa 1 bulan. Dan ya nggak banyak lah, ya, karena yang menggunakannya cuma 2 orang. Nah, ini contoh barang tetap dan barang bergerak. Bedanya ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke kelangkaan, karena kita udah belajar tentang barang dan jasa ya. Nah, saya mau nanya dulu nih. Saya punya sebuah contoh barang di sini. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu apakah ini? Lilin. Nah, lilin, betul. Nah, saya mau nanya. Ini kan lilin. Kan kita udah berdasar nih. Kira-kira si lilin ini termasuk kelompok jenis barang apa aja nih? Apakah lilin ini termasuk barang ekonomi? Ya atau tidak nih? Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Lilin ini termasuk barang ekonomi nggak? Yang bisa jawab? Apakah lilin ini termasuk barang ekonomi? Termasuk.
Nah, termasuk, betul ya, karena kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Iyalah, harus dibeli. Lilin ini harus dibeli, berarti termasuk barang ekonomi. Apakah, berarti sudah jelas ya, kalau lilin berarti tidak termasuk barang non-ekonomi, ya, karena kita harus mengeluarkan pengorbanan untuk mendapatkan lilin ini. Next, nah, apakah lilin ini termasuk barang inferior atau barang esensial? Artinya, lilin ini kalau termasuk barang inferior, barang yang pemakaiannya ditambah ke lebih bagus jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Atau barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Nah, ini termasuk barang inferior atau barang esensial juga nggak? Kalau dari sisi pengertiannya. Apakah ini, kalau misalkan pendapatan saya bertambah, saya akan mengupgrade lilin ini? Termasuk barang inferior nggak? Kalau saya punya pendapatan lebih, saya akan beli banyak nih, atau menambah. Kira-kira termasuk nggak barang inferior? Kalau saya punya tadinya pendapatan saya misalkan 5 juta satu bulan, bulan ini pendapatan saya 10 juta, saya akan beli lilin ini lebih banyak. Termasuk nggak ini barang inferior atau bukan? Apakah ini termasuk barang inferior atau tidak? Kalau dari sisi pengertiannya, barang yang pemakaiannya ditambah ke barang lebih bagus jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Saya ganti dengan merek yang lebih mahal, yang kualitasnya mungkin ini tadinya cuma 1 jam yang penggunaannya. Saya ganti dengan yang penggunaannya bisa 10 jam dengan bentuk yang sama, tapi bisa awet 10 jam nih kalau dinyalakan. Apakah saya akan melakukan hal itu? Apakah ini termasuk barang inferior? Atau dia termasuk barang esensial? Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Ada yang bisa jawab ini? Atau bingung? Oke, ini. Sekarang orang-orang pada pakai genset, pada pakai emergency lamp. Nah, ini lilin, contoh lilin, simple. Ada yang bisa menjawab? Apakah ini termasuk barang inferior atau barang esensial? Atau dua-duanya? Esensial. Kalau misalkan mungkin lilin aromaterapi. Nah, kan banyak macam juga kan, benar sih, ada berbagai macam nih. Tapi kalau misalkan contohnya lilin ini, berarti fungsinya ini hanya untuk pas mati lampu doang kan, atau mungkin dilakukan dengan beberapa kegiatan saja. Jadi ini termasuk barang apa? Barang esensial. Ini diperlukan nggak? Diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pas mati lampu, ya. Tapi yang nggak dipengaruhi juga pendapatan kita berapa, tetap aja kan. Nah, ini barang esensial, berarti bukan inferior. Nah, ini nih, barang normal, barang mewah, udah pasti barang mewah bukan. Masa lilin kayak begini barang mewah kan? Barang normal juga bukan. Tadi saya bilang ya nggak mungkin. Walaupun pendapatan saya sebanyak apapun ya tetaplah saya beli ini hanya seperlunya saja. Ya nggak akan mungkin saya menimbun ini semakin banyak. Ini termasuk barang pribadi atau barang publik? Kalau misalkan ini termasuk barang pribadi atau barang publik? Pribadi, iyalah. Ya, ini kan tidak digunakan buat nerangin satu kampung gitu, satu jalan. Enggak kan? Nah, ini barang pribadi. Nah, kalau misalkan nih contoh, ini sebenarnya kan termasuk barang substitusi atau barang komplementer nih. Kalau lilin ini menurut kalian ini barang substitusi atau barang komplementer? Substitusi. Substitusi, ketika mati lampu, nggak ada genset, atau gensetnya rusak. Kita akan beralih ke yang namanya emergency lamp, lampu emergency. Tapi ke lampu emergency itu juga akan bertahan cuma beberapa waktu nih, nggak lama nih. Nah, habis juga tuh, pilihan terakhir adalah si lilin ini, untuk menerangi. Ya kalau mati lampunya siang sih nggak ngefek lah ya, tapi kalau mati lampunya malam, mau nggak mau tetap dan masih yang digunakan adalah lilin untuk pengganti penerangan. Nah, kalau barang komplementer, enggak juga sih, ini tidak termasuk ini, karena kan tidak digunakan bersama dengan barang lain. Bisa, jadi kalau kita butuh untuk menyalakan kan, kita perlu untuk menyalakan apinya kan, berarti kita perlu juga tuh yang namanya, apa sih namanya sih? Karena saya nggak ngerokok, apa sih namanya itulah buat nyalain api itu kan. Nah,
Itu. Tapi itu yang disebut alatnya itu sebagai barang komplementer, lilinnya enggak. Ya. Ini termasuk barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi? Kalau dibentuknya begini, ini termasuk barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi? Kalau misalkan bentuknya kayak begini. Barang jadi. Jadi. Ini barang jadi, karena udah siap untuk digunakan. Sip, betul. Oke. Nah, kalau berdasarkan bentuk dan sifat, ini termasuk barang tetap atau barang bergerak nih? Gerak. Nah, betul. Berarti kalau berdasarkan bentuk dan sifatnya, si lilin ini masa pakainya pendek, makanya disebut barang bergerak. Nah, jadi kalian sekarang udah bisa nih mengkelompokkan nih mungkin barang-barang sekitar kalian. Nah, kalian bisa lihat tuh, ini termasuk ke pengelompokan barang apa nih? Ya, contoh tadi simpelnya tuh lilin. Nah, itu kita belajar sedikit tentang barang dan jasa, karena manusia memenuhi kebutuhan hidupnya itu hanya bisa dengan barang dan jasa, nggak ada lagi. Ya, oke. Berikutnya kita masuk di yang namanya kelangkaan. Nah, ini baru ada di buku nih. Ambil dilihat juga di situ tuh. Ya. Nah, di sini saya kasih gambar, ada gambar nih. Ada sebuah gambar di sini tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Gak tahu nih, kalian pernah ngeliat nggak sih ada orang-orang, anak-anak main bola di jalan? Ya, terutama kota-kota besar, Bandar Lampung juga termasuk kota. Ya, lumayan besar sih. Jadi, pernah nggak ngeliat kayak gini nih? Kok anak-anak malah main bola di jalan? Harusnya main bola di mana? Belakang. Kalian main bola di mana? Harusnya kan di lapangan. Di lapangan. Lapangan bola, di lapangan atau di lapangan yang luas lah ya istilahnya. Selain itu, nggak tahu sih beberapa waktu ini biasanya kan suka lagi musim layangan tuh, orang-orang pada main layangan. Kalian pernah perhatiin nggak? Kok orang-orang itu pada main layangan di atas genteng? Nah, itu ternyata dari fenomena ini nih, dari contoh yang saya kasih ini, bisa lihat di sana anak-anak main bola di tengah jalan, di jalan raya. Ada juga anak-anak ini atau orang-orang main layangan di atas genteng. Nah, ternyata ini termasuk salah satu contoh kelangkaan. Kelangkaannya apa? Kelangkaan tidak ada lahan atau tempat yang luas untuk mereka bermain. Kenapa? Ya sekarang udah dibangun jadi hotel, ada yang mungkin tadinya tanah kosong jadi ruko. Nah, mungkin di sekitar rumah kalian juga bisa perhatiin kayak begitu tuh. Tadinya itu lapangan kosong, suka pakai mungkin anak-anak sekitar situ buat main lah di situ segala macam. Sekarang tanah kosong itu malah jadi bangunan-bangunan, ruko, ada yang buat jadi mungkin jadi selain ruko dia buat jadi hotel, ada yang bangun lagi jadi segala macam lah. Nah, jadi nggak ada lagi tempat buat mereka bermain. Nah, ini yang disebut dengan kelangkaan. Kalau secara ekonomi pengertiannya artinya kelangkaan itu adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ingat, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan dan keinginan manusia akan barang dan jasa itu tidak terbatas. Yang terbatas itu adalah sumber dayanya. Itu yang terbatas. Nah, artinya yang disebut kelangkaan itu jadi karena kebutuhannya banyak, kebutuhan manusia ini banyak, tapi sumber dayanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tersendiri. Nah, oke. Kalau di sini, kelangkaan dapat didefinisikan sebagai langka dalam arti tidak terpenuhinya kebutuhan. Bisa juga tuh kelangkaan itu secara ekonomi artinya tidak terpenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, langka dalam arti bahwa untuk memperoleh suatu barang diperlukan pengorbanan, misalkan pengorbanan dalam bentuk uang, waktu, dan barang lain. Atau kelangkaan ini juga disebut dalam bahasa Inggris itu scarcity, ya, kondisi di mana ketersediaan sumber daya dan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara kebutuhan manusia sendiri itu tidak terbatas, ya. Nah, ada beberapa faktor atau penyebab kelangkaan itu tersendiri. Yang pertama, keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam atau terbatasnya persediaan sumber daya alam. Nah, kalau kita bicara sumber daya alam, yang paling simpel adalah waktu pertemuan pertama kan saya kasih gambar orang lagi ngantri di pom bensin. Nah, kalau kita tahu yang namanya minyak bumi itu kan berasal dari alam tuh, bersumber dari alam. Nah,
itu terbatas. Kenapa? Minyak bumi itu ada karena sudah dari hasil proses bertahun-tahun sebelumnya. Bukan bertahun-tahun, malah bisa berjuta-juta tahun ya. Malah kan minyak bumi itu berasal dari fosil-fosil, hewan-hewan, malah ada yang bilang dari fosil dinosaurus, itu kan berjuta-juta tahun lalu tuh, beribu-ribu tahun lalu, itu baru terbentuk dan sekarang baru kita bisa gunakan. Nah, tapi masalahnya adalah kalau kita gunakan terus-menerus, kita ambil terus keruk terus itu di dalam tanah kita ini, habis nggak? Habis lama-lama, ya nggak ada. Kalau misalkan kita perlu lagi, ya masa kita harus, ya kalaupun memang ada itu dari bangkai-bangkai hewan yang sekarang meninggal nih, yang sekarang mati lah, yang misalkan terkubur di tanah segala macam, endapan segala macamnya, itu kan nanti bakal terbentuk mungkin beribu-ribu tahun ke depan, bukan sekarang. Nah, kalau kita bicara alam, nah ini sulit, karena membutuhkan waktu. Sedangkan dari alam, contoh lain, kenapa sih akhir-akhir ini kita sering dengar kabar, misalkan ada longsor, tiba-tiba nih satu bukit longsor gitu. Kenapa? Karena mungkin salah satu faktornya adalah karena kebutuhan manusia akan kayu, nah mereka tebang tuh pohon. Sedangkan yang namanya pohon untuk kita gunakan lah, tadi kita konsumsi lah ya, sebagai entah itu jadi barang setengah jadi atau barang jadi, dibuat meja, kursi, lemari, dan sebagainya, atau furniture lainnya, itu pohon tuh membutuhkan waktu untuk bisa siap digunakan seperti itu tuh, untuk ditebang tuh membutuhkan waktu. Nah, karena penebangan terus-menerus, kebutuhan manusia akan tadi tuh, akan kebutuhan furniture dari pohon, dari bahan kayu, nah itu lama-lama habis. Akibatnya ya tadi, karena pohonnya semakin berkurang, serapan airnya pun berkurang, terjadilah longsor. Ya, makanya yang kedua tuh, menjadi sebab kelangkaan kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Betul. Karena manusia tidak bisa mengolah atau mengelola alam dengan baik. Ada yang bilang ya, istilahnya itu, sebenarnya bencana alam ini terjadi tuh gara-gara manusia juga. Jadi jangan nyalahin, ada istilah itu, jangan menyalahkan Tuhan lah gitu ya. Tapi sebetulnya bencana alam yang terjadi mungkin juga itu karena ulah manusia, karena tidak bisa memanage sumber daya manusia, sumber daya alam ini dengan baik. Contoh tadi lah, kita penggunaan pohon, kita tebang pohon, harusnya sebelum menebang pohon, misalkan pohon itu kan biasanya ada usianya tuh untuk kita gunakan. Anggaplah misalkan 10 sampai 15 tahun si pohon itu. Nah, berarti kalau kita mau tebang hari ini, itu harus ditanam 15 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan, nah kita harus tanam sekarang, nah baru kita bisa panen lah istilahnya, kita bisa gunakan 10 tahun kemudian. Nah, tapi yang terjadi adalah sekarang enggak kan? Karena tadi kebutuhan manusia ini banyak, sumber dayanya juga sedikit. Ditanam tetap ditanam. Ini akibat manusia juga harusnya itu kan ada pengganti. Lama-kelamaannya pohon ditebang juga lah, kan habis juga. Nggak cuma sumber daya yang ada di minyak bumi di dalam tanah. Ya, jadi itu selama-lama juga habis. Nah, itu penyebab kelangkaan yang kedua, selain terbatasnya persediaan sumber daya alam tadi, ternyata terbatas kemampuan manusia untuk mengolah alam juga tuh, sama. Ya. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Ya. Jadi sebetulnya meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menghasilkan dan menemukan sumber-sumber baru, itu yang menyebabkan kelangkaan. Makanya tadi kan ada barang pengganti tuh. Ada barang substitusi lah, artinya pengganti. Harusnya manusia ini berpikir nih, kalau misalkan suatu saat barang ini nanti habis atau sulit didapatkan, apa yang harus kita lakukan? Harusnya manusia ini kan dia menciptakan inovasi-inovasi baru. Ya, contoh yang paling simpel lagi adalah kalau misalkan kalian perhatikan beberapa tahun lalu lah ya. Kalau beberapa tahun lalu itu lahan pertanian itu masih banyak. Sawah yang memang menanam padi, itu masih banyak tuh. Ya. Tapi coba diperhatikan sekarang. Sekarang itu lahan-lahan pertanian itu berubah fungsi. Malah jadi lahan pemukiman. Dibangunlah di situ perumahan, dibangunlah di situ ruko-ruko supaya jadi pusat perbelanjaan. Jadi fungsinya sudah beralih. Yang tadinya bisa memenuhi kebutuhan, sekarang sudah tidak bisa pertanian. Ya, yang paling simpel aja lah ya, misalkan waktu kalian sekwan ya, waktu sekwan kan ada live in kan, kita bareng kan waktu itu kan, live in kan di desa Jati Agung itu kan, saya juga ikut kan. Nah itu berarti kan 4 tahun lalu tuh, tahun 2000 berapa tuh, 2016 ya. Nah 2016 pertama kali saya ikut live in itu tahun 2013.
2013 itu pertama kali saya masuk ke desa itu tuh masih luas banget, masih banyak banget itu lahan pertanian, lahan-lahan buat nanam padi, buat nanam hasil pertanian itu masih banyak. Bahkan masih banyak lah. Bahkan saya pernah tinggal itu yang kamar mandinya masih di luar, sederhana. Nah, pas bareng kalian live in berarti 2016 itu, berarti sekitar 3 tahun kemudian, itu kan saya lihat lagi tuh, udah mulai sedikit. Si lahan-lahan pertanian itu mulai sedikit. Nah, sekarang kalau kita ke sana, itu udah semakin sedikit. Termasuk apalagi daerah sana tuh kan udah deket ke jalan tol tuh. Jalan tol yang deket di daerah sana tuh. Itu lahan-lahannya malah berubah fungsi. Yang tadinya buat menanam bercocok tanam, itu diganti jadi jalan raya, itu diganti jadi toko-toko, warung-warung. Nah, di situ. Nah, berarti kalau misalkan nggak ada produksi, misalkan beras atau bahan-bahan pokok lainnya di situ, berarti kan sudah mengurangi pemenuhan kebutuhan manusia ini kan nggak akan berkurang, tetap. Nah, lama-kelamaan akan terjadi yang namanya kelangkaan, ya. Jadi keterbatasan kemampuan manusia juga memang di situ. Lalu berikutnya mungkin saja karena yang tadi saya bilang mungkin karena satu dan dua hal, terjadi bencana alam, terjadi banjir, longsor dan sebagainya, mengakibatkan si yang tadi mungkin berasnya itu atau padinya itu gagal panen dan sebagainya. Itu akhirnya membuat jadi langka. Kalau udah langka, berarti biasanya harganya jadi mahal. Harganya jadi lebih tinggi. Nah, yang keempat, itu bisa juga penyebab kelangkaan ini karena meningkatnya jumlah penduduk. Ya, jadi angka tingkat kelahiran itu lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan, atau tingkat kelahiran lebih besar dibanding tingkat kematian. Nah, atau kalian masih ingat nggak waktu kalian field trip ke BPS, ke Badan Pusat Statistik ya, waktu sektu kayaknya, sektu apa sektor ya, saya lupa yang di sini. Nah, di situ kan diperlihatkan tuh angka kematian berapa, angka kelahiran berapa. Nah, ternyata banyak yang lahir dibanding banyak yang meninggal, itu juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan. Nah, makanya biasanya pemerintah akan melakukan pencegahan karena terlalu banyak yang lahir. Sedangkan sekarang hampir 275 juta jiwa Indonesia, itu udah banyak banget kan. Nah, ini karena nanti pemenuhan kebutuhannya tuh semakin sulit karena sumber dayanya terbatas, tapi jumlah yang meminta atau yang menginginkannya itu banyak. Akhirnya langka, nggak semua kebagian. Nah, ini yang disebut dengan penyebab kelangkaan. Sebenarnya ada banyak nih, cuman intinya ada 4 hal ini. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan terjadi kelangkaan? Artinya tidak bisa memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang mungkin kita sangat butuhkan. Nah, untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Nah, tetap. Makanya kan dari awal kita belajar ilmu ekonomi membuat kita itu lebih cermat, lebih hemat, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, sama. Ketika terjadi kelangkaan, apa yang harus kita lakukan? Kebutuhan kita tetap dipenuhi. Ya contoh lah, kita langka akan beras. Kan nggak mungkin ya, beras ini langka, terus pemerintah atau presiden langsung pers conference gitu ya, bilang, oke, rakyat saya, rakyat Indonesia, karena kelangkaan beras, saya himbau setiap orang makan sehari 1 kali aja. Kan nggak mungkin begitu. Ya, walaupun beras itu langka, ya kita makan tetap 3 kali sehari. Nggak dikurangin, nggak bisa. Ya, nggak mungkin seperti itu. Ya, dihimbau masyarakat yang biasa makan sehari 3 kali, sekarang makannya sehari 1 kali aja. Kan nggak mungkin. Nah, berarti kita harus tahu tuh bagaimana nih kalau kita tahu kondisinya, aduh sekarang beras susah nih. Nah, kita tadi, makanya kan ada barang pengganti. Oh ya udahlah, untuk memenuhi, ganti dengan jagung, bisa ganti dengan singkong, ganti dengan ubi, atau ganti dengan kentang. Nah, itu tuh, kita bisa tahu bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat. Nah, ini jadi menjawab nih bagaimana cara menentukan pilihan. Tetap kita harus pilih mana yang terbaik yang dapat kita ambil untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, dari sekian banyak pilihan, sekian banyak barang dan jasa, nah kita harus pilih mana. Balik lagi, faktor penentunya dari sisi pendapatan kita seperti apa, sumber daya yang kita punya itu seperti apa, pengorbanannya seberapa besar yang akan kita keluarkan. Dari tingkat pendapatan itu menentukan. Ya, jadi cara menentukannya itu kembali lagi ke diri kita. Boleh nggak sih sebenarnya kita pendapatan kita dari yang kita miliki? Boleh, tapi kan resikonya ada. Mungkin ada keperluan atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terpenuhi. Atau malah mungkin kita jadinya besar pasak daripada tiang.
pengeluaran kita lebih banyak dibanding pendapatan kita. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita pinjam ke sana, pinjam sini, utang sana, utang sini. Nah, itu yang tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, tapi kurang baik lah ya. Karena kurang bijak rasanya kalau misalkan demi memenuhi kebutuhan kita, sampai akhirnya kita harus meminjam, dan terkutip meminjam, yaitu sebenarnya sih agak kurang baik lah ya. Karena kita akhirnya kan harus berhutang, punya utang yang namanya berhutang. Tapi kalau bisa malah kita itu harusnya jadi orang-orang yang memiutangi. Kita itu orang yang punya piutang. Nanti kalau belajar ekonomi ada utang dan piutang. Nah, lebih baik itu kita yang punya piutang. Kita yang ngasih sama orang. Baik lagi, tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Nah, ini ya, jadi bagaimana cara kita menentukan pilihan kalian. Nah, jadi ini mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang yang namanya biaya peluang tadi. Karena keterbatasan, kelangkaan, kita harus memilih. Nah, ada yang disebut dengan biaya peluang dan bagaimana kita menetapkan skala prioritas. Itu yang penting. Nah, ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya aja ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Cukup jelas semuanya? Nah, kalau udah cukup jelas, boleh kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Jadi, di sini ada pertanyaan, Pak, gimana kalau supaya orang bayar utangnya sama kita karena mereka pada kabur? Aduh, ya itu namanya nggak bertanggung jawab. Makanya kan saya bilang jangan sampai kita berutang, ya. Jadi itu ya jangan, ya itu contoh lah, daripada kita nanti nggak bayar utang,